Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, yang artinya syuk adalah rindu, dan syuk artinya duri. Apa benar menurut orang Arab, rindu itu seperti duri, menyakitkan dan melukai? Satu cerita tanteku, kisah nyata. Waktu dia masih perawan kayak kita gini, dia nih berdoa agar minta suami yang kaya. Kaya doang, titik. Datanglah orang, minta dia, orangnya kaya. Tapi gak ganteng. Dan juga suka mukul ketika setelah menikah. Setelah itu mereka berpisah, kemudian tante aku berdoa, "Ya Allah, aku minta orang yang baik dan ganteng." Karena sebelumnya jelek dan suka mukul. Kemudian tanteku nikah dapat orang yang baik dan ganteng karena dia tidak menyebutkan kaya, jadi tidak kaya. Tapi alhamdulillah itu jodohnya dia sampai tante aku meninggal. Yang bisa kita ambil dari sini adalah kalau berdoa jangan setengah-setengah. Ya Allah, berikan aku jodoh yang sedunia dan sesurga, ahsanum halqan walqan, baik luar dalam, baik agamanya dan semua yang lengkap. Gitu. Kalian pernah kepo gak sih siapa yang doain kalian diem-diem? Kayak excited banget. Dia bilang, "Thank you. Bilang dong ke aku kalau kamu doain aku. Ntar aku doain kamu juga." Rasanya pengen kayak gitu gak sih? Apalagi yang doain kita yang kita mau. Aku shock lihat DM itu banyak yang nanya, "Kak, bulu kemaluan itu boleh dicukur apa enggak?" Jelas ya, sebelum 40 hari kita harus mencukur bulu kemaluan. Karena itu sarangnya kuman. Sedangkan kalian tahu, an-nadzafatul minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu termasuk hal yang jorok kalau kalian gak motong, asalkan motongnya tidak terlalu tipis atau gundul. Jadi tetap ada bulunya. Begitu. Buat kalian yang gagal masuk SBMPTN di kampus impian kalian, dengerin ya. Satu motivasi buat kalian, barangkali ketika kalian masuk kampus tersebut, kalian dapat pergaulan yang gak baik. Atau bisa jadi juga ketika semester berapa, entah ada kecelakaan atau apa dari diri kalian, Allah baik namanya gue bela ya, jangan sampai. Intinya Allah tahu yang terbaik buat kalian. Tuhan kita itu mengetahui segalanya dan gak mau yang gak baik untuk hambanya. Barangkali Allah mentakdirkan tahun depan kalian kuliah atau tahun ini tapi di kampus lain, yang buat pribadi kalian bakal lebih baik ketika masuk di kampus yang Allah tentukan. Semangat ya cantik, jangan sedih. Bukan kamu gak pinter kok. Anggap aja ini rencana Allah biar kau dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Semangat ya. Sebut namaku di sepertiga malammu, dan semua malaikat kan berkata amin, amin. Ini gila tapi ku mau disebutkanmu. Kalian tahu nggak perbedaan antara sakit dan luka? Sakit itu rasanya, luka itu berdarah. Sakit belum tentu terluka, tapi terluka pasti sakit. Dalam Kamus Besar Bahasa Arab, yang artinya syuk adalah rindu, dan syuk artinya duri. Apa benar menurut orang Arab, rindu itu seperti duri, menyakitkan dan melukai? Banyak yang salah persepsi tentang Imeh. Jadi pertama-tama Imeh mau bilang, aku tidak sebaik apa yang kau ucap dan aku tidak seburuk yang terlintas di hatimu. Jadi abiku tuh ngajarinya tetap jadi remaja yang milenial, tapi harus tahu aturan, tahu agama, tahu batasannya, gitu. Jadi kita sama-sama memperbaiki diri ya. Dengerin sampai akhir. Soleh, baik agamanya, sama-sama keturunan Arab, tapi umurnya di bawahku. Nggak apa-apa. Sayyidah Khadijah sama Rasulullah tuan Sayyidah Khadijah. Oke, skip. Terakhir ini yang susah ini, yang ngedoain banyak. Siapakah dia? Pusing. Dulu waktu aku taklim, ada satu temanku, dia berkata, "Meh, tahu nggak, orang yang mencintai seseorang dan dia belum sempat mengungkapkan rasa cintanya, kemudian dia meninggal, dan tak ada satu orang pun yang tahu jika orang itu mencintai seseorang, maka matinya adalah mati syahid." Kemudian aku nanya, "Kenapa kok bisa mati syahid?"
Iya, karena dia menahan diri dari hawa nafsunya, tidak mengumbar-ngumbar rasa cintanya, dan dia hanya mencintai dalam doa. Jadi, kalau kau suka sama orang, kau cinta sama seorang, cukup taruh dalam hatimu dan taruh dalam doamu. Allah nggak mungkin nggak mengabulkan doa hambanya. Di situ aku langsung, oke, baiklah, selagi orang yang aku minta adalah orang baik-baik, aku yakin Allah pasti akan ngabulin. Semangat ya semua, Allah selalu mendengar doa-doa kita, pasti. Macam-macam gelarnya Sayyidah Fatimah atau julukan. Yang pertama, Hauraul Insya, yang artinya bidadari berwujud manusia. Kedua, Al-Batul, yang artinya benar-benar bersih, suci, tidak pernah haid, dan sangat istimewa, yang benar-benar fokus sama Allah. Yang ketiga, ada Maksumah, terjaga dari dosa. Keempat, Zakiyah, bersih dari akhlak yang buruk. Yang kelima, Mardiyah, seseorang yang Allah rela kepadanya. Keenam, Sayyidatun Nisa'il Alamin, wanita penghulu alam semesta ini. Ketujuh, Nuriyah, yang bercahaya. Kedelapan, Rodiyah, orang yang diridhoi dan disenangi. 9, Samawiyah, yang artinya surgawi. Ke-10, Thayyibah, baik, jernih, suci, dan masih banyak lagi, dan paling utama adalah Ummu Abiha. Rasulullah memilih julukan Sayyidah Fatimah Ummu Abiha, yaitu ibu dari ayahnya. Semoga bermanfaat, jangan lupa share. Jujur saja, kamu orang pertama dan satu-satunya yang aku minta di hadapan Tuhanku. Sebenarnya aku malu dan aku takut. Malu karena rasa dalam diriku, dan takut akan Allah menjauhkanmu dariku. Tapi, dengan rasa yang penuh keberanian, aku berani meminta namamu di hadapan Tuhanku. Semoga Allah hanya menguji kesabaranku ya. Aku tunggu kamu mengucapkan kata qabiltu wa nikahaha. 3 golongan yang akan menjadi pasukannya Al-Mahdi dan Nabi Isa berperang melawan kezaliman. Siapa aja itu? Yang pertama, orang yang gemar membaca Al-Quran dan menghabiskan waktunya untuk mentelaah arti Al-Quran dan membacanya, juga hafiz Quran. Yang kedua, ahli dakwah, orang yang berdakwah siang dan malam. Yang ketiga, ahli zikir, orang yang senantiasa berzikir. Nah, tentunya kita semua pengen jadi pasukannya Al-Mahdi melawan kezaliman. Caranya, kita harus bisa ada di antara 3 golongan itu. Setidaknya ada satu di antara kita, yaitu ahli zikir. Yuk semangat berlomba-lomba untuk jadi pasukannya Al-Mahdi. Pada suatu ketika, mama aku tuh merantau jauh. Nah, terus sama mamaku tuh kan LDR-an kan sama abiku. Kemudian ada kabar, ada surat ngomong ke mamaku kalau misalkan abiku ini tadi boncengan sama cewek rambutnya panjang. Kemudian mamaku pergi umroh dan berdoa di depan Ka'bah sambil minta, ya Allah, seandainya dia jodohku, dekatkanlah. Seandainya bukan, hilangkan semua perasaanku padanya. Ketika mamaku pulang, benar-benar nyampe, terus abiku bilang kalau yang dia gonceng itu disamperin ke depan mamaku. Ini loh yang aku gonceng. Ini loh yang aku bonceng. Cowok tapi rambutnya panjang. Terus akhirnya alhamdulillah sekarang menikah dan punya anak aku dan abang-abangku 3 dan aku anak perempuan terakhir 1 gitu. Jadi gak ada yang gak mungkin. Semangat. Kalian punya bayi perempuan. Nah, bingung namanya siapa? Terus pengennya namanya agak kearap-arapan. Nah, aku ada saran nih. Yang pertama ada Zahra. Zahra itu artinya bunga. Kedua ada Wardah. Wardah itu artinya mawar. Yang ketiga ada Yasmin. Yasmin itu artinya melati. Dan yang keempat ada Zainab. Zainab itu artinya cantik. Nah, kalian bisa gabungin 4 nama itu, kalian ambil 2 aja, kalian gabungin jadi 1. Seperti contoh Wardah Az-Zahra, bunga mawar. Atau juga kalian bisa Zainab Az-Zahra, bunga yang cantik. Kak, aku pengen 3 nama sekaligus. Zainab Wardah Az-Zahra, Zainab Yasmin Az-Zahra, bunga mawar yang cantik dan bunga melati yang cantik. Boleh namanya digabungin 3 sekaligus, tapi biasanya bayi itu nggak kuat kalau namanya banyak-banyak. Kalau kuat nggak apa-apa, lanjutin aja.